share obligasi negara ada yang jatuh tempo tahun depan, ada yang 5 tahun lagi, dan bahkan ada yang 30 tahun lagi. Jadi mendingan beli yang mana sih? Sini gue jelasin. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Oke, gue jelasin dari basicnya dulu. Return lo dari obligasi itu ada dua. Ada dari kupon dan capital gain karena pergerakan harga obligasi. Jadi obligasi itu pasti terbitkan harganya itu biasa 100 alias at par. Di tengah jalan harganya tuh bisa naik, bisa turun. Tapi pas jatuh tempo, harganya akan balik ke 100. Nah, di sini gue ada contoh harga obligasi negara yang 10 tahun yang lagi ada di market. Harganya 107,5, kuponnya 8,375. Jadi kalau lo beli ini sekarang dan diamin sampai jatuh tempo, sama 10 tahun lo akan dapat kupon 8,375% per tahun. Tapi karena harganya itu bakal turun dari 107,5 ke 100 pas jatuh tempo, net return lo itu sebenarnya cuma 7,12%. Angka yang lo bisa lihat di sini, which is lebih rendah dari kupon yang tertera. Nah, misal ini bond lain yang harganya 99. Jadi pas jatuh tempo di tahun 2008 nanti, harganya itu bakal naik ke 100. Jadi lo dapat untung dari capital gain dan juga dapat kupon. Akhirnya yield yang lo bisa lihat di sini itu lebih tinggi dari kupon yang tertera. Oke, balik ke pertanyaan. Jadi mendingan beli yang mana, Share? Oke, penjelasan gue ini lebih cocok buat orang yang niatnya mau beli terus disimpan sampai jatuh tempo. Tujuan orang beli obligasi itu biasanya buat dapat kupon yang konsisten. Sesuatu yang lo nggak bisa dapetin dari beli emas, beli saham. Dan jujur, yield 7% per tahun itu cukup tinggi sih untuk sesuatu yang stabil. Nah, jadi di kondisi sekarang di mana yieldnya itu lumayan tinggi, banyak orang mau kunci yield ini selama mungkin. Makanya banyak yang pilih jangka panjang kayak yang 10 tahun, 30 tahun. Dengan catatan, lo secara mental harus nggak apa-apa kalau misal harganya turun atau naik di tengah jalan. Karena tujuan lo itu akhirnya emang buat nyimpen sampai jatuh tempo. Tapi kalau misalnya lo ada pandangan yield akan naik 1-2 tahun ke depan, mungkin karena Bank Indo bakal naikin suku bunga, mendingan lo pegang yang jangka pendek aja. Jadi begitu jatuh tempo 1-2 tahun ke depan, lo bisa langsung beli obligasi baru lagi yang yieldnya lebih tinggi. Jadi ini part 1 dari series gue Obligasi 101. Kalau mau belajar tentang obligasi, finance, atau ekonomi, jangan lupa follow gue dan join Telegram channel gue.